Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Masih bersama Hobi Mas DJ. Saya melanjutkan video saya sebelumnya, masalah tanya jawab. Ini akan saya lanjutkan. Oke, saudaraku, langsung saja simak baik-baik videonya untuk kesembuhan Anda sendiri. Tapi yang belum subscribe ya di-subscribe dong, di-like videonya supaya channel ini terus berkembang. Doakan supaya berkah dan mudah-mudahan bisa menjadi jalan kesembuhan untuk kita semua. Oke, saudaraku, langsung saja ini dari saudara kita yang akunnya bernama Dani Rizky. Mas, kalau sensasi sudah jarang, tidur malam sudah nyaman, terus cemas sudah berkurang, tinggal keliengan sama sesak dikit. Apakah sudah bisa dibilang hampir sembuh ya, Mas? Tolong dijawab. Terima kasih. Nah, jadi ketika tidur Anda sudah nyaman, makan Anda sudah enak, dan jadwal makan Anda sudah bisa 3 kali, nah, simak video part 30 untuk pola makan. Jadi, keliengan sudah pernah saya bahas di part 18. Keliengan itu tidak akan hilang selama lambung kita bermasalah. Jadi Anda tidak usah cemas karena banyak sekali para penderita asam lambung ini yang sampai di scan, yang sampai berobat ya seperti vertigo lah. Jadi tidak usah cemas karena memang selama lambung kita masih bermasalah, keliengan itu akan tetap ada. Sudah sering sekali saya bilang. Tetapi itu akan mereda dengan berjalannya waktu ketika lambung kita sudah mulai terus membaik. Keliengan ini juga akan terus berkurang dan semakin jarang. Nah, karena apa? Pernah juga saya bicarakan, orang normal, dia bekerja dengan tenaga, dia telat makan, ya pasti keliengan, oleng. Jadi tidak usah cemas, memang seperti itu. Lanjutkan saja apa-apa yang sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan Anda lekas sembuh total. Dan perlu diingat, jangan terburu-buru mendiagnosa diri kita sembuh ya. Kita harus merasa hanya lebih baik, terus lebih baik. Jangan merasa sembuh dulu, nanti Anda hanya sembuh kambuh. Sudah banyak sekali yang seperti itu. Oke, saudaraku paham ya? Jadi saya lanjutkan. Saudara kita yang akunnya bernama David Ilyas. Mas, kenapa kok saya kalau kambuh itu kok selalu sesak nafas, nggak plong pernapasannya? Selain itu nggak ada, Mas. Solusinya gimana, Mas? Nah, ini nafas tidak plong. Jadi penyebab-penyebab kambuh itu sudah saya jelaskan di part 41. Dan untuk penanganan ketika kita kambuh itu saya jelaskan di part 42. Silahkan disimak baik-baik videonya. Nafas tidak plong, ini bersyukurlah untuk saudara kita David Ilyas dan saudaraku yang lain ya. Ketika kita kambuh, nafas kita tarik, oh, kok nggak lega. Nah, ini biasanya tandanya memang Anda sudah mulai enakan. Itu biasanya orang seperti itu sudah enak beraktivitas. Nah, tetapi ketika nafas tidak plong itu datang, jangan Anda pikirkan, jangan Anda terus-teruskan menarik nafas. Nanti Anda akan tambah seperti gagal narik nafas ini. Nah, disitulah kadang-kadang sensasi kita bertambah. Akan keling-kelingan, kadang-kadang akan merasa ingin jatuh. Nah, saya juga pernah mengalami sampai beberapa kali. Dan sudah sering sekali saya bahas di video-video saya sebelumnya. Ketika nafas tidak plong, itu kita cukup diam. Diam saja, kita usahakan dulu sendawa. Ketika kita tidak bisa sendawa, ya tetap diam. Kita tarik nafas pelan-pelan saja. Biarkan saja tidak plong itu biarkan. Jangan kita hiraukan. Sekitar 2 atau 3 menit, biasanya itu akan normal lagi. Ketika kita sudah bisa tarik nafas plong, sudah enak, sudah. Sudah itu biasanya nanti agak tidak plong lagi beberapa saat dan akan plong lagi. Nah, itu sudah sering saya alami dan tidak masalah. Jangan cemas. Jangan browsing-browsing, nanti ada takut, oh gangguan paru. Jangan ya. Jadi tetap lanjutkan terapi-terapi yang sudah saya jelaskan. Ngopi dulu, saudaraku. Kalau masih asam lambung, jangan dulu ya. Akun selanjutnya bernama Rizky Gumilang. Mas mau tanya, saya sudah ngapa-ngapain lumayan enakan banget, udah jauh dari sebelumnya. Alhamdulillah, saya juga senang ini dengarnya berita-berita seperti ini. Agak puas di hati.
Cuma karena tempat kerja saya jauh, suka timbul perasaan nggak enak di tempat kerja. Contohnya baru terasa keruk-keruk. Wah, seperti makan kerupuk paling ya. Atau perasaan yang nggak enak deh pokoknya. Nah, kalau udah deket daerah rumah atau di rumah semua sensasi hilang. Oh, berarti kalau sudah di rumah sensasinya sudah hilang. Nggak ada yang aneh-aneh. Muncul-muncul kalau jauh dari rumah. Sarannya dong Mas. Nah, ini masih cemas. Anda masih anxiety Anda masih agak tinggi. Jadi ketika Anda jauh dari rumah, Anda berpikir, wow nanti kalau saya pingsan, nanti jauh dari rumah bagaimana? Pasti seperti itu. Saya ya seperti itu dulu. Solusinya, ketika cemas itu datang, sebelum itu menjadi panic attack, Anda usahakan dulu bersendawa. Coba Anda perhatikan di perut Anda. Ketika sensasi itu datang tidak nyaman, itu biasanya di perut langsung kembung. Bung, 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 bung. Nah, cepat langsung kan sendawa. Atau minum air. Jika sudah bisa sendawa dan kita sudah minum air, tapi sedikit saja. Jangan terlalu banyak. Setengah gelas itu cukup. Tenangkan. Apa yang membuat Anda cemas itu dipikirkan. Apa sih saya ingin menyemaskan apa? Saya takut jalan. Coba Anda ke jalan. Ya, tapi jangan ketika kendaraan ramai ya, di pinggir misalnya. Apa yang dicemaskan? Kan nggak ada. Karena panic attack itu datang itu ya hanya di pikiran kita. Semua manusia punya rasa panik. Karena itu untuk meningkatkan kewaspadaan. Gitu ya saudaraku ya. Jadi ketika ada sesuatu yang kira-kira membahayakan, ya semua orang panik. Tetapi kalau tidak ada yang membahayakan, terus Anda panik, nah itu yang menjadi masalah. Jadi tenangkan, jangan panik. Pokoknya ketika Anda bekerja, fokus saja bekerja demi keluarga, demi masa depan, bekerjalah. Ketika Anda sudah mulai enak bekerja, berarti Anda sudah mulai sembuh itu, Anda sudah mulai enakan, bersyukur. Terus lakukan apa-apa yang sudah saya jelaskan di part-part sebelumnya. Terus saudara kita yang akunnya bernama Love Myself. Wah, Bang, saya tidak cek ke dokter, tapi dari semua gejala yang dialami oleh penderita asam lambung, memang semua ada di diri saya. Terus saudara saya yang pernah mengalami dan cek kesehatan, dia menderita asam lambung. Dia bilang kalau saya kena kecemasan kayak dia dulu. Terus saya dikasih info di YouTube tentang panic attack dan lain-lain. Karena saya emang nggak punya penyakit apa-apa. Di samping kebiasaan saya dulu suka pedas asam dan cuek soal jadwal makan. Juga lagi ada masalah keluarga. Tapi kalau sensasi kumat, kadang pengen cek ke dokter, tapi takut malah jadi kepikiran. Soalnya yang saya rasa emang wajar, lebih ringan sih, dan sebentar-sebentar. Apakah saya masih harus ke dokter, Mas? Sedangkan nafsu makan sudah membaik. Dan kalau habis bertemu teman-teman, mood juga membaik. Cemas dan sensasi cuma ada kalau di rumah dan sendirian. Jadi seperti yang saya bilang di video saya tanya jawab yang sebelum ini, saudaraku ya, untuk memastikan Anda itu menderita apa, silahkan ke dokter, tidak usah takut, tidak usah cemas. Toh banyak juga kok yang dikira penyakit berat, ternyata cuma asam lambung. Apalagi memang seperti yang saudara kita ini ceritakan. Ini memang sudah 90% asam lambung. Nah, tetapi ketika Anda makan itu memang enak, tidak ada masalah sama sekali di lambung Anda, tetapi Anda mempunyai cemas berlebih, nah disitulah waktunya Anda ke psikiater atau ke psikolog. Di situ akan mendapat arahan-arahan yang mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi jika lambung Anda memang bermasalah dan Anda mempunyai kecemasan yang berlebih, ya memang biasanya itu disebabkan dari lambung kita. Gitu ya saudaraku, pernah saya bahas di part sebelumnya tentang anxiety. Jadi silahkan disimak videonya dengan baik. Untuk saudara kita, Love Myself ini silahkan periksakan dulu ke dokter supaya lebih jelas. Tetapi ketika Anda yakin
yang membuat Anda tidak nyaman itu dari asam lambung, ya silakan, tidak masalah. Ketika Anda sudah melakukan terapi-terapi yang sudah saya jelaskan, Anda sudah mempraktekkan, dan Anda merasa membaik, ya berarti benar-benar itu asam lambung. Gitu saja. Karena menurut cerita dari saudara kita ini tidak terlalu parah yang dia rasakan. Itu memang tidak masalah. Tetapi ketika yang kita alami itu memang agak berat, ya jangan ragu lah ke dokter. Nggak usah takut, ngapain kok ke dokter itu takut ngapain. Kan cuman ditanya keluhannya gimana, diberi resep, sudah. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan kok sebetulnya. Malah kita bisa lega. Jadi untuk saudara kita yang akunnya bernama Love Myself ini, rutinkan saja jalan sorenya, perbanyak minum, makan jangan telat-telat. Ketika ada masalah di keluarga Anda atau di diri Anda, jangan ragu, silahkan Anda curhat ke orang terdekat Anda yang kira-kira bisa menampung rasa tidak nyaman Anda. Jadi ketika hati Anda gundah, tidak nyaman, ada masalah, curhat, silahkan. Tetapi yang kita curhatkan kan masalah, bukan apa-apa yang kita rasakan di asam lambung. Ketika yang kita rasakan di asam lambung, sensasi-sensasi ketakutan yang nyeleneh, itu kita ceritakan ke orang lain akan menertawakan kita karena memang aneh itu dirasakan. Tetapi kan kalau masalah itu memang semua orang punya masalah. Nah, itu saudara ya. Jadi jangan cemas, jangan takut. Terus akun selanjutnya yang bernama Suherman Sitepu. Mas, minta solusi mas. Saat ini saya tidak rasa lapar dan haus sama sekali. Tidak ada meludah, terus mulut terasa hambar. Leher sebelah kiri sakit. Perut rasanya begah. Nah, ini ketika Anda malas makan, jadi gini ya, sudah pernah saya bahas juga. Ketika orang normal tidak makan, dia akan lemas, dia akan pokoknya tidak karuana, bisa meriang, mungkin bisa terkena mah juga, bisa terkena penyakit lambung. Nah, untuk saudaraku yang bernama Suherman Citepu dan siapapun yang menyimak ini, jangan telat makan. Sudah pernah saya bahas di part 30. Lapar tidak lapar, makan. Makan itu sangat penting. Itulah yang membuat kita bisa bertahan hidup. Jadi jangan sampai Anda tidak makan. Harus rajin makan. Pokoknya makan yang banyak, minum yang banyak. Silakan disimak part-part sebelumnya ketika di posisi santai. Apa sambil berbaring, apa ketika sambil mau tidur, tidak masalah. Yang penting Anda bisa memahami video-video saya. Insya Allah bermanfaat untuk Anda. Terus mulut terasa hambar, leher sebelah kiri sakit, perut rasanya begah. Nah, memang itulah yang membuat kita malas makan. Ketika kita makan sedikit saja, kita sudah merasa kenyang, kita sudah merasa begah. Ya, tapi mau tidak mau, daripada kita bertambah sakit kita, enak kita makan. Nah, jadi gitu ya, saudaraku. Untuk apa-apa yang enak kita makan, silakan simak di video-video saya, sudah banyak saya jelaskan. Terus jangan cemas ya, tetap rutinkan saja. Pertama, awali simak part 32. Jadi di situ ada info-info penting untuk kita para penderita asam lambung. Terus akun yang selanjutnya saudara kita yang bernama Iwan Hidayatullah. Mas, permisi, mohon dijawab ya. Saya kan ada beberapa orang yang menganjurkan saya minum perasan jeruk nipis tiap pagi, sama minum air jeruk nipis tiap sesak napas. Itu gimana menurut sampean kalau pakai jeruk nipis? Jadi ini saudaraku ya. Ini biasanya yang memberi saran ini ya korban dari browsing ini. Saya kan pernah sudah jelaskan ya, saudaraku. Dari jenis-jenis citrus, termasuk jeruk-jeruk itu tidak nyaman di lambung, apalagi jeruk nipis. Kita ada luka sedikit saja, kita pakai jeruk nipis ini rasanya sangat luar biasa loh ini. Oh, waduh. Ketika Anda yang mempunyai kulit agak sensitif ya, mainan jeruk nipis kita mainan, itu aja rasanya cekit-cekit loh. Apalagi di lambung kita ada luka. Wah, ini Anda ketika mengonsumsi itu, apalagi pagi. Jadi saya sarankan dengan hormat ini saudaraku ya. Banyak sekali video saya yang saya jelaskan. Pagi itu cepatlah sarapan. Minum air putih, 1 gelas. Atau yang sudah mampu 2 gelas, 2 gelas. Silahkan. Setelah itu langsung sarapan.
Nah ini malah suruh minum jeruk nipis. Anda kan keringat dingin, langsung perut akan tidak karu-karuan, dan Anda akan bisa rasanya mau pingsan itu. Jadi dihindarilah, jangan minum jeruk nipis. Itu tidak boleh ya, dihindari karena terlalu kecut. Itu tidak boleh. Memang di kulit saja, ketika kulit kita yang agak sensitif, cekit-cekit, tidak usah ada luka. Kulit sensitif saja, cekit-cekit, apalagi ada luka. Jadi untuk masalah jeruk nipis, ketika Anda ingin mengonsumsi jeruk nipis, boleh, tapi harus siap nomor ambulan. Terus akun yang selanjutnya saudara kita yang bernama Arika Rabbani. Mas, bagaimana solusinya? Kenapa tiap mau tidur tidak bisa tidur sama sekali? Sore sampai pagi hari. Makasih Mas. Nah, ini saudara ya. Jadi untuk yang masih sangat sulit tidur, biasanya itu masih di awal-awal. Nah, di situ kadang-kadang kita ketika kita mendatangi dokter, kadang diberi parastamol. Nah, itu juga membuat kita agak susah tidur. Tetapi ketika Anda tidak mengonsumsi itu dan Anda sulit tidur, ya anggaplah itu wajar. Karena apa? Sudah pernah saya bahas juga, kita para penderita asam lambung ini memang rata-rata kan cemas nih, pikiran kita kemana-mana. Jadi memang sulit tidur. Orang normal pun ketika banyak pikiran atau mempunyai masalah, itu biasanya juga sulit tidur. Nah, gitu ya. Jadi tidak usah panik. Memang seperti itu. Nah, supaya membantu kita enak tidur itu bagaimana? Pertama, jangan tidur siang. Apalagi tidur sore. Kalau Anda tidur siang atau tidur sore, itu malam Anda akan sulit mengantuk. Nah, untuk enak tidurnya, silahkan simak baik-baik part 30. Nah, di situ sudah saya jelaskan. Karena apa? Di situ kan saya jelaskan pola makan. Jadi kebanyakan kita para penderita asam lambung ini terlalu berpatokan makan 2 jam setelah makan baru kita tidur. Nah, di situ sudah saya jelaskan. Kita makan itu cuma sedikit saja sudah merasa kenyang. Ketika sudah 2 jam, ya sudah lapar lagi. Jadi Anda itu makan, tetapi jangan terlalu kenyang, terus tidur. Nah, karena apa? Ketika kita kenyang, orang normal pun biasanya akan ngantuk. Karena apa? Darah yang ada di badan ini pada lari ke lambung. Karena lambung kita akan memproses makanan, membutuhkan darah. Jadi tidak masalah. Memang ngantuk efeknya kalau kita habis makan. Jadi ketika kita sudah ngantuk itulah kita tidur. Tidurnya pun menyender seperti yang sudah saya jelaskan. Jangan berbaring. Kalau kita berbaring bisa reflux, lebih baik menyender. Oke, saudaraku, jadi paham ya. Tapi masih juga sulit tidur. Nah, ketika Anda sudah berbaring dan juga sulit tidak mengantuk, silakan dengarkan terapi-terapi yang membuat rileks, membuat Anda nyaman. Nah, bagi Anda yang muslim bisa mendengarkan suara ngaji atau mendengarkan musik-musik yang slow, apa pokoknya apalah yang membuat diri Anda nyaman. Jadi jangan sampai Anda kurang tidur ya, karena tidur itu sangat mempengaruhi penyembuhan kita. Saat tidur itulah regenerasi sel itu berjalan. Jadi ketika kita kurang tidur, yang sudah mulai membaik pun bisa kambuh. Nah, gitu ya saudara ya. Jadi dikondisikan sesuai kondisi Anda masing-masing, gimana caranya supaya Anda itu nyaman, nah, supaya Anda itu enak, supaya kita bisa lekas sembuh total. Oke saudaraku, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika masih juga belum paham, diulang-ulang videonya dari part ke part, karena itu memang untuk kesembuhan kita sendiri kok. Jadi silahkan Anda simak baik-baik videonya, dipahami, dipraktekkan. Mudah-mudahan sembuh total. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu dari yang kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda lekas sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.